Kalau ngomongin tentang permasalahan minyak goreng yang terjadi di tanah air saat ini nih memang kayaknya agak ironis ya nggak sih? Mulai dari persoalan kelangkaan sampai dengan harganya yang mahal. Karena seperti kita ketahui bersama, Indonesia ini sudah menjadi produsen minyak sawit nomor satu di dunia sejak tahun 2006. Bayangin, nomor satu loh. Jadi Indonesia ini merupakan negara penghasil CPO terbanyak di dunia dan pada 2021 produksi minyak sawit Indonesia ini mencapai 44,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Nah, sekarang nih kita akan membahas soal rencana pemerintah gitu ya untuk meminta perusahaan sawit yang besar yang berkantor pusat di luar negeri untuk pulang dan memindahkan kantor pusatnya ke Indonesia. Baik, kita simak detailnya dalam Luhut titahkan juragan sawit untuk mudik. Iya. Nah, ini dia ya gitu, persoalan-persoalan yang sekarang ini lagi hot banget gitu. Presiden Joko Widodo ini meminta begitu ya dan juga telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan nih untuk menyelesaikan polemik kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di dalam negeri. Nah, dari informasi dan fakta yang diperoleh Luhut begitu, perusahaan yang menguasai ratusan ribu hektar lahan perkebunan kelapa sawit justru malah banyak yang berkantor pusat di luar negeri. Ini sedih banget ya gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut diketahui milik konglomerat-konglomerat Indonesia nih. Nah gitu ya, mereka ini menjalankan usahanya atau menanam sawit ini di atas tanah milik negara yang diberikan pemerintah melalui skema hak guna usaha atau HGU. Ini luasannya luar biasa ya, bayangin aja. Mereka punya 300 sampai 500 ribu hektar lahan, tapi headquarternya ini justru malah di luar negeri. Dan mereka malah bayar pajaknya ini kan otomatis ya ke luar negeri. Kalau misalnya bikin kantor pusat di luar negeri ya bayar pajaknya di luar negeri dong. Dan menurut Pak Luhut ini nih nggak boleh kayak gini. Karena mereka perusahaan sawit yang besar dan berkantor pusat di luar negeri harus memindahkan kantornya ke Indonesia. Lebih tepatnya ini adalah kantor pusatnya yang harus pindah ke Indonesia ya. Nah kalau kita lihat di situs Direktori Perusahaan Industri Kementerian Perindustrian Kemenperin mencatat ada 827 perusahaan bergerak di industri minyak sawit mentah atau crude palm oil dan kernel di Indonesia. Lalu ada 69 perusahaan yang bergerak di bidang minyak goreng. Dan juga melansir data Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2020 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik atau BPS, ada ribuan perusahaan perkebunan sawit di mana alamat masing-masing perusahaan ada di Indonesia, termasuk perusahaan yang berstatus penanaman modal asing atau PNM. Sekarang kita lihat ya slide selanjutnya. Oke, nah ini pemerintah nih sekarang lagi siap-siap mau mengaudit gitu ya perusahaan sawit. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan audit besar-besaran terhadap seluruh perusahaan sawit gitu ya di industri perkebunan kelapa sawit. Dan menurutnya nih persoalan audit perusahaan kelapa sawit ini sepanjang sejarah belum pernah dilakukan. Jadi ini mungkin akan menjadi yang pertama kali. Dan salah satu hal yang disebutkan terkait audit tersebut adalah meminta perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri untuk berpindah berkantor pusat di Indonesia. Nah kalau kita lihat gitu ya, tentunya keuntungan memindahkan kantor pusat ke Indonesia ini bagi perusahaan sawit tersebut adalah jadi membuat perusahaan tersebut lebih dekat dengan asetnya ya nggak sih? Karena kan asetnya ada di Indonesia gitu. Dan sebut saja perkebunan atau pabriknya. Nah ini akan mempermudah pengawasan, pengumpulan data, serta pengambilan keputusan. Nah, kalau bagi pemerintah Indonesia, selain memudahkan urusan koordinasi dengan key management dari perusahaan tersebut, ini tentunya tidak ada kendala data ya. Karena seperti kita tahu, kalau misalnya kita bicara soal audit gitu ya, perusahaan ini kan pasti harus memberikan data yang akurat dan biasanya untuk memberikan data untuk keperluan audit tersebut dibutuhkan persetujuan kantor pusat. Jadi kalau misalnya kantor pusatnya ada di Indonesia, berarti kan ini lebih mempermudah gitu ya pemerintah Indonesia untuk bisa memastikan ketersediaan data tersebut. Nah lebih lanjut kalau kita bahas soal audit untuk tata kelola sawit ini memang sudah diatur gitu ya di Peraturan Presiden atau Perpres nomor 44 gitu ya tahun 2020. Di mana tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil, bahkan secara internasional juga telah dikenal dengan skema Roundtable on Sustainable Palm Oil. Jadi sebetulnya nih kalau dilihat-lihat gitu ya, peraturan auditnya nih udah lengkap. Tinggal kita lihat aja nih, nanti nih fokus auditnya akan kepada apa dan akan seperti apa. Sekarang kita lihat slide selanjutnya.
Oke, kita lihat nih ya jumlah perusahaan sawit di Indonesia. Nah, untuk saat ini jumlah perusahaan sawit yang berstatus PMA di Indonesia ini ada 332. Nah, mengacu kepada data BPS, ini kalau kita lihat ada sekitar 2.511 perusahaan sawit yang mana terdiri dari 163 perusahaan perkebunan besar negara begitu ya, dan juga ada 2.348 perkebunan besar swasta. Ini luar biasa ya, angkanya memang cukup besar. Sekarang kita akan lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita bahas gitu ya, perusahaan sawit RI yang sekarang berkantor pusat di luar negeri, kalau saya lihat gitu di data nih sampai dengan saat ini baru ada 2 begitu. Ada Wilmar begitu, Wilmar Group ya yang memang saat ini berkantor di Singapura, tapi belum jelas juga nih lokasi kantor pusatnya. Karena kalau kita lihat di situs Wilmar Internasional ini mencantumkan lokasi di Biopolis Road, Singapura sebagai alamat kontak perusahaan. Nah, sampai dengan berita ini ditayangkan, pihak Wilmar belum bersedia merespon pernyataan Menko Luhut yang akan mewajibkan semua perusahaan sawit berkantor pusat di Indonesia. Sementara itu, mengutip situs resmi Musimas Group, disebutkan nih bahwa perusahaan minyak sawit tersebut berkantor pusat di Singapura dan beroperasi di 13 negara, yaitu ada Brazil, China, India, Italia, Malaysia, Belanda, Singapura, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, dan Indonesia. Ini wah nih luar biasa nih ya Musimas ini ya. Nah sebetulnya dengan berkantor pusat di Indonesia, para raksasa perusahaan sawit ini kan jadi bisa lebih dekat dengan pemerintah dan akan mempermudah banyak urusan ya nggak sih? Misalnya aja urusan yang terkait dengan persetujuan atau proyek sinergis dengan pemerintah. Nah cuman masalahnya nih, proses pemindahan kantor pusat ke Indonesia ini kan bukan hal yang mudah ya. Karena bagi perusahaan sawit besar tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan dan ya jangan lupa juga ya karena key person hingga stafnya kan memang iya bukan warga negara Indonesia gitu kan. Dan selain itu dekat dengan pemerintah ini selain tadi ya menimbulkan ada manfaat tapi juga ada kekhawatiran gitu. Seperti misalnya kayak gini nih, masih rendahnya kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia. Itu kita nggak bisa pungkiri ya, utamanya terkait kepastian hukum gitu kan, hingga tingkat korupsi yang masih tinggi, dan politik yang cenderung tidak stabil. Ya kita lihat saja ke depannya ya, seperti apa nih juragan sawit, apakah benar-benar akan mudik? Kita tunggu saja.